Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kewirausahaan kelas PM 2022B. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan akhir kewirausahaan tentang foodpreneur, yaitu Geonubi, Geometri Donuts Ubi. Anggota kelompok kami yang pertama Muhammad Saiful Huda dengan 3 digit NIM terakhir 025. Yang kedua Aminatus Surya dengan 3 digit NIM terakhir 023. Yang ketiga Fidiah Maulidah dengan 3 digit NIM terakhir 232. Dan yang terakhir Al-Hikmatul Rahmadina Fitria dengan 3 digit NIM terakhir 237. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas usaha. Jadi, nama usaha dari kelompok kami yaitu Geonubi dengan kepanjangan Geometri Donuts Ubi. Jenis usahanya yaitu foodpreneur dan nama pemilik yaitu kelompok 2 Kewirausahaan 2022B. Dan alamat usaha kami Rungkut Kidul Zamhuri nomor 1. Media sosial kami Instagram @geonubi. Selanjutnya, latar belakang dari usaha kami yaitu saat ini tren makanan di kalangan anak muda dan pelajar tidak hanya menekankan rasa, tetapi juga aspek kesehatan, keunikan, dan tampilan visual. Di tengah maraknya makanan cepat saji yang kurang bergizi, muncul kebutuhan akan camilan yang lezat, bergizi, dan menarik. Ubi sebagai bahan pangan lokal yang kaya serat, vitamin, dan antioksidan masih kurang dimanfaatkan secara optimal. Sayangnya, ubi kerap dianggap sebagai makanan jadul dan kurang menarik, terutama dibandingkan kentang yang lebih populer dalam camilan modern sebagai bahan dasar dari pembuatan donat. Geonubi atau Geometri Donuts Ubi hadir sebagai solusi inovatif donat kekinian berbahan dasar campuran ubi dan tepung terigu. Dengan rasa manis alami dan tekstur yang lembut, keunikan Geonubi terletak pada bentuknya yang geometris, yaitu lingkaran, segitiga, dan persegi, memberikan nilai visual dan edukatif terutama bagi anak-anak dan pelajar. Geonubi tidak hanya memperkenalkan kembali ubi dalam bentuk yang lebih modern dan digemari, tetapi juga membuktikan bahwa makanan sehat dari bahan pangan lokal dapat tampil kekinian dan memiliki daya tarik tersendiri. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagian deskripsi usaha. Nah, pada bagian ini, Geonubi adalah donat inovatif berbahan dasar ubi dan tepung terigu yang dicetak dalam bentuk bangun datar seperti lingkaran, persegi, dan segitiga. Yang mana dengan setiap bentuk ini mewakili rasa yang berbeda-beda, seperti coklat, gula halus, dan keju. Donat ini tidak hanya lezat dan bergizi, tanpa pengawet atau tanpa pewarna buatan, tetapi juga berfungsi sebagai media edukasi bentuk geometri bagi anak-anak. Nah, di sini target pasar dari Geonubi sendiri ini adalah meliputi anak-anak usia SD hingga SMA, orang tua, guru, dan masyarakat umum pecinta kuliner unik. Jadi rentang target pasar kita itu sangat banyak sekali ya. Kemudian untuk keunggulan utamanya terletak pada bentuk dan rasa yang inovatif, serta memiliki nilai edukatif dan penggunaan bahan alami yang menjadi bahan dasar Geonubi ini. Nah, adapun strategi pemasarannya mencakup sistem pre-order untuk menjaga, yang mana dengan adanya sistem pre-order ini tujuan utamanya adalah menjaga kesegaran produk, sehingga produk yang kami berikan fresh dan baru saja dibuat, sehingga tentunya memiliki rasa yang berbeda antara produk yang fresh dengan produk yang sudah lama atau sudah usang. Nah, selain dari sistem pre-order, kita juga melakukan promosi aktif di media sosial serta memberikan beberapa bundling dan edisi khusus untuk menarik minat konsumen. Nah, pada bagian produk, Geonubi ini memiliki sejumlah keunggulan yang membedakan antara produk Geonubi dengan produk donat lainnya, yang mana pada umumnya inovasi yang kita berikan terletak pada bentuk geometri yang unik seperti lingkaran, persegi, dan segitiga. Yang mana tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan pengalaman konsumsi yang berbeda dan mudah dikenali
dengan setiap bentuk yang mempresentasikan varian rasa yang berbeda-beda. Dengan hal ini, tentunya akan menambah daya tarik, diharapkan akan menambah daya tarik sekaligus memudahkan konsumen dalam memilih rasa yang sesuai seleranya. Selain itu, tampilannya yang estetik, dengan tampilan estetik, Geonubi juga membawa nilai edukatif karena dapat membantu anak-anak mengenal bentuk bangun datar, sambil menikmati camilan sehat. Dari segi kandungan, penggunaan ubi sebagai bahan utama memberikan nilai gizi yang lebih tinggi seperti serat, vitamin, dan antioksidan, serta diproses tanpa pengawet atau pewarna buatan, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia. Geonubi cocok dinikmati dalam berbagai kesempatan, mulai dari camilan harian, bekal sekolah, hingga sajian dalam acara edukatif atau ulang tahun. Oke, baik. Selanjutnya adalah proses pelaksanaan. Yang pertama itu ada alat dan bahan pembuatan dari Donubi sendiri. Yang pertama dibutuhkan 250 gram tepung terigu dengan protein tinggi. Yang kedua 50 gram ubi jalar, itu kita kukus dan kita haluskan. Terus selanjutnya ada 120 ml susu cair, 3 sendok makan gula halus, 25 gram mentega atau margarin, dan 1 butir kuning telur, lalu 1 sendok makan vermipan atau ragi instan. Selanjutnya yang terakhir yaitu sejumput garam. Selanjutnya ada tahapan produksi. Yang pertama yaitu tahap awal, kita harus mengukus ubi jalar hingga empuk, lalu menghaluskan dan biarkan dingin. Selanjutnya panaskan sedikit susu sampai hangat kuku, campurkan dengan vermipan dan 1 sendok makan gula, diamkan 5-10 menit hingga berbuih. Itu adalah tanda ragi bahwa aktif. Selanjutnya pencampuran bahan. Dalam wadah besar campurkan tepung, terigu, gula halus, dan garam. Tambahkan kuning telur, ubi jalar halus, campurkan ragi susu dan sisa susu cair. Uleni adonan hingga setengah kalis. Selanjutnya yaitu proses penambahan lemak. Yang pertama itu kita harus menambahkan mentega atau margarin ke dalam adonan. Terus kita lanjut uleni kembali hingga adonan benar-benar kalis atau elastis. Nah, itu bisa diuji dengan window pan. Dengan tes adonan bisa ditarik tipis atau tidak sobek gitu. Terus selanjutnya adalah proses fermentasi pertama. Dengan cara kita harus menutup adonan dengan plastik wrap atau kain bersih, terus didiamkan selama 1 jam atau hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya adalah proses pembentukan donat. Kempiskan donat lalu bagi sesuai ukuran yang diinginkan, misalkan 40 gram per bulatan. Nah, bulatkan lalu lubangi tengahnya atau gunakan cetakan donat. Nah, kita setelah itu tata di atas loyang yang telah ditaburi tepung atau dialasi kertas minyak supaya adonannya tidak menempel. Fermentasi kedua, diamkan donat selama kurang lebih 30 menit hingga mengembang ringan. Selanjutnya yaitu penggorengan. Panaskan minyak secukupnya dengan api kecil sampai hingga sedang. Goreng donat hingga kuning keemasan. Cukup sekali balik agar bentuk tetap bagus. Selanjutnya yaitu pada tahap penyajian. Donat siap disajikan dengan topping sesuai dengan bentuknya. Misalnya persegi dengan topping meses, segitiga dengan topping keju, dan lingkaran dengan topping gula halus. Donat dibungkus menggunakan plastik klip agar lebih higienis dan aman dari debu juga kuman. Selanjutnya ada kendala dan solusi. Kendala yang pertama yaitu adonan terlalu lembek atau lengket. Nah, itu karena ubi jalar mengandung kadar air berbeda-beda. Nah, terus penambahan susu juga terlalu banyak. Jadi solusi yang ditemukan adalah tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil menguleni sampai adonan kalis. Lalu gunakan ubi yang benar-benar ditiriskan setelah dikukus. Lalu mengurangi jumlah susu bila ubi sudah cukup lembab. Terus kendala yang kedua, donat tidak mengembang. Jadi penyebabnya adalah ragi atau vermipat mati atau tidak aktif. Suhu lingkungan terlalu dingin saat fermentasi atau juga bisa disebabkan oleh adonan terlalu lama diuleni sehingga ragi dimasukkan atau ragi stres. Solusi yang ditemukan, cek ragi dengan mengaktifkannya dalam susu hangat dan gula sebelum mencampur dengan bahan lain. Lalu memastikan suhu ruangan hangat atau fermentasi dalam oven yang mati tapi lampunya menyala. Uleni secukupnya setelah menambahkan ragi.
Kendala yang ketiga, donat menyerap minyak secara berlebihan. Penyebabnya minyak belum cukup panas saat menggoreng, lalu donat digoreng terlalu lama atau terlalu sering dibolak-balik. Solusi yang kami temukan yaitu gunakan minyak yang cukup dan panas hingga suhu 170 derajat sampai 180 derajat Celcius. Balik donat hanya satu kali saat satu sisi sudah kecoklatan. Tiriskan dengan tisu setelah menggoreng. Lalu kendala yang keempat, donat keras setelah dingin. Penyebabnya terlalu sedikit mentega atau telur, lalu terlalu lama menggoreng sehingga ragi tidak bekerja dengan baik. Solusi yang kami temukan, pastikan takaran lemak dan telur sesuai dengan resep. Jangan menggoreng terlalu lama, lalu gunakan ragi yang aktif dan fermentasi dengan benar. Lalu kendala yang terakhir, adonan sulit dibentuk atau mengembang secara tidak rata. Nah, ini penyebabnya karena adonan kurang kalis atau fermentasi tidak merata. Solusi yang kami temukan adalah uleni hingga kalis, elastis, atau bisa dilakukan dengan mixer atau hook. Terus fermentasi di tempat tertutup dan hangat, dan jangan lupa tutup dengan kain atau plastik wrap agar tidak kering. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang keuangan. Yang pertama adalah modal awal. Dalam modal awal, ini ada dua hal yang akan dirincikan, yaitu bahan baku dan topping, serta perlengkapan dan alat. Bahan baku dan topping terdiri dari tepung terigu, bijalar, susu bubuk, telur, gula pasir, mentega, gula halus, mesin coklat, minyak goreng, keju, ragi instan dengan rincian harga seperti ini, di mana total harganya adalah Rp112.000. Sedangkan untuk perlengkapan dan alatnya terdiri dari plastik kemasan, label, stiker, gas LPG, dan cetakan donat, di mana total harganya adalah Rp39.000. Jadi untuk modal awalnya memiliki total Rp150.500. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang biaya produksi. Biaya produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel yang pertama ada biaya bahan donat dasar untuk 16 donat dengan rincian bahan: tepung terigu, bijalar, susu bubuk, gula pasir, mentega, gula halus, telur, ragi instan, garam, minyak goreng, dan plastik yang memiliki total yaitu Rp14.497. Lalu kedua ada biaya donat dan topping. Untuk donatnya yang terdiri dari gula halus, coklat, dan keju, di mana untuk harga donat dengan topping gula halus adalah Rp1.231. Untuk harga donat dengan topping coklat itu Rp1.291. Dan terakhir untuk donat dengan topping keju itu Rp1.951. Dan yang ketiga dalam biaya variabel ada total produksi dengan total pengeluarannya itu dari jumlah pesanan yang telah dipesan dari pre-order. Donat gula ada 23 jumlah produksinya, jadi total harganya itu Rp28.313. Untuk donat coklatnya jumlah produksinya ada 22 sehingga total harganya Rp28.402. Sedangkan donat keju jumlah produksinya 21 sehingga harga produksinya Rp32.571. Jadi total pengeluarannya itu Rp89.286. Selanjutnya adalah biaya tetapnya yang terdiri dari operasional, label stiker, dan gas LPG yang total harganya ada Rp36.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa total pengeluarannya adalah Rp125.286. Selanjutnya mari kita bahas tentang hal terakhir dalam keuangan, yaitu pendapatan dan laba. Dalam batch pertamanya terjual sebanyak 14 paket yang setiap harganya terdiri dari 3 buah donat. Untuk harga per paketnya Rp10.000 sehingga total penjualan untuk batch pertama yaitu Rp140.000. Sedangkan untuk batch kedua jumlah paket yang terjual ada 8 paket. Yang sama untuk setiap paketnya itu terdiri dari 3 buah donat dan harga per paketnya Rp10.000 sehingga total penjualan untuk batch kedua adalah Rp80.000. Sehingga pendapatannya adalah Rp220.000. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa total produksinya adalah 66 donat yang dimana terdiri dari 22 paket yang tiap paketnya terdiri dari 3 donat. Lalu laba bersihnya adalah Rp94.714 dengan HPB per paketnya Rp5.695 dengan margin laba 43% dan ROI sebanyak 63%, dan juga break even point-nya adalah 13 paket. Jadi kesimpulan dari laporan akhir kewirausahaan ini yaitu Geonobi lahir dari ide kreatif untuk menggabungkan camilan sehat, edukatif, dan berpenampilan menarik dalam satu produk yang inovatif. Donat berbahan dasar ubi dengan berbagai bentuk bangun datar seperti lingkaran, persegi, dan segitiga. Produk ini tidak hanya menyajikan cita rasa yang lezat dan bergizi, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang menarik, khususnya bagi anak-anak.
Target pasar Geonubi meliputi anak-anak, remaja, hingga dewasa yang menginginkan camilan sehat dan unik. Strategi pemasarannya melalui digital, yaitu Instagram dan WhatsApp, serta sistem pre-order terbukti dalam menjangkau konsumen dan mengatur produksi secara efisien. Proses produksi dilakukan dengan cara yang higienis dan terstandar, sementara penetapan harga menghitung biaya produksi dan margin dari keuntungan. Dengan tingkat pengembalian investasi atau ROI sebesar 63%, Geonubi menunjukkan bahwa usaha kuliner berbasis bahan pangan lokal dan konsep edukatif memiliki peluang bisnis yang menjanjikan apabila didukung oleh inovasi, strategi pemasaran yang tepat, dan konsistensi kualitas usahanya. Selanjutnya, saran dari kelompok kami untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha Geonubi ke depannya, yaitu ada beberapa saran pengembangan. Yang pertama, inovasi produk. Jadi, perlu menambah variasi rasa dan bentuk donat agar semakin menarik dan mampu menjangkau lebih banyak konsumen. Dan yang kedua, perluasan pemasaran. Jadi, memanfaatkan marketplace online serta kerjasama dengan koperasi sekolah dan kafe lokal guna memperluas jangkauan distribusi. Yang ketiga, kolaborasi edukatif. Jadi, Geonubi ini dapat dijadikan media pembelajaran konstekstual. Disarankan menjalin kemitraan dengan sekolah atau komunitas pendidikan untuk memperkenalkan produk dalam konteks pembelajaran matematika. Dan yang keempat, evaluasi dan peningkatan produksi. Jadi melakukan evaluasi rutin terhadap proses produksi dengan alat yang memadai dan memanajemen waktu dengan baik, kapasitas dan kualitas produk yang dapat ditingkatkan. Sekian penjelasan laporan akhir kewirausahaan dari kelompok kami tentang foodpreneur, yaitu Geonubi, Geometri Donuts Ubi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.